Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah wa mawala. Amma ba'du fa ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah, kita dipertemukan kembali dalam rangkaian pelaksanaan mimbar Al-Faq ini. Maka oleh sebab itu mari kita menyiapkan dalam lubuk hati kita yang dalam suatu konsep wazkurullaha katsiran. Mudah-mudahan dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita dalam rangka untuk bertindak dan berbuat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di balik kesyukuran yang amat mendalam, di balik itu pula lah kita perbanyak selawat dan salam kehadiran besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan antara Muhammad sayyidina dengan tidak sayyidina perbedaan sedikit. Kita tidak menghargai pendapat orang lain. Maka setelah itu, saudara yang saya hormati, marilah kita saling harga menghargai dalam kehidupan kita ini. Insya Allah hidup kita akan harmonius. Saudara yang saya hormati, jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah katakan kepada kita, hai orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara utuh, secara totalitas, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Ditambah dengan ayat lain, hai orang beriman, jikalau kalian, tuan, sampean menolak agama Allah, Allah akan menolong kamu, akan menolong kalian, akan menolong tuan, dan akan menumbuhkan kedudukannya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Saya hormati jemaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalau kita mengatakan diri kita orang Islam, Suryadi Islam, Bapak Islam, Ibu Islam, kita semua Islam, maka orang yang mengatakan Islam itu melaksanakan aktivitas secara utuh. Yang pertama, dia harus memperkuatkan akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akidah harus kita perkuat? Karena tantangan demi tantangan selama kita hidup di permukaan bumi Allah ini,
romantika kehidupannya, godaan rayuan luar biasa godaan. Maka keyakinan atau akidah yang perlu kita pupuk. Bagaimana kita memupuk rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena iman atau keyakinan atau akidah itu merupakan suatu komitmen moral kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang diilahkan kecuali Dia, atau tiada Tuhan daripada Dia, dan dia bergeser sedikit pun dengan ilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan selamat hidup dan akhir kita. Maka komitmen dalam hidup kita ini, kalau kita mengatakan diri kita orang Islam, kalau Islam mengatakan aqimi sholat, umpamanya sholat kita, wa atu zakat, umpamanya zakat kita. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina wa jalabina, pakai jilbab kita, tutup aurat kita. Innama khamru wal maisir wal ansab, umpamanya jangan kita dengar itu yang namanya judi. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina itu, apalagi berzina, itu adalah dosa besar. Kalau iman kita tidak kuat, kalau akidah kita tidak kuat, maka kita akan terbawa arus. Maka kita akan terbawa arus dalam kehidupan kita di dunia yang mana ini, dengan penuh dengan romantika kehidupan. Saudara yang saya hormati, jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita mengatakan diri kita orang Islam, Suryadi Islam, Bapak Islam, saudara semua Islam, kita harus menegakkan syariat Allah. Apa itu syariat? Aturan, sistem, hukum, undang-undang. Di mana letaknya? Itulah dalam Al-Quran 30 juzuk, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Itulah Al-Quran, aturan kita, sistem kita. Ya, yang perlu kita ikuti di situ adalah aturan-aturan hidup kita. Kalau kita senantiasa mengikuti Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Al-Quran banyak mengajarkan pada diri pribadi kita. Itulah firman Allah, itulah perkataan Allah, itulah aturan Allah, itulah hukum Allah, itulah sistem Allah yang perlu kita ikuti dan perlu kita patuhi dalam kehidupan kita. Saudaraku, jemaah yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syariat merupakan konsistensi logis terhadap akidah, konsistenan kita bagi kehidupan kita, keistiqomahan kita dalam rangka memeluk Islam ini, menjalankan aturan-aturan Islam dan kehidupan kita. Saudara yang saya hormati, jemaah yang bukan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akidah itu mantap, kalau syariat itu dapat ditegakkan, otomatis Allah akan baik. Tapi kan sebaliknya, akidah itu dangkal, syariat tidak dapat ditegakkan, maka otomatis Allah itu akan rusak. Sholat malas, puasa malas, pakai jilbab tak mau, buka-buka aurat saja, berkata kotor, jahil dengan orang lain. Ya, ini yang terjadi. Kenapa? Karena Allahnya rusak. Kenapa Allah rusak? Karena tidak mau beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah rusak? Karena dia tidak mau beraturan Allah, maka Allahnya rusak. Maka sebab itu saya hormati dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah datang ke kami Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu, sungguh ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang baik. Karena Rasulullah adalah merupakan Al-Quran yang berjalan, yang perlu diiktibarkan seluruh umat Islam. Insya Allah dia tinggalkan bukan
tanahnya luas, rumahnya mewah, mobilnya mengkilat, ya, istri yang cantik, harta melimpah tidak. Rasulullah tidak meninggalkan harta. Rasulullah tidak meninggalkan rumah yang cantik. Rasulullah tidak meninggalkan tanah berhektar-hektar. Tidak. Rasulullah cuma meninggalkan Al-Quran. Barang siapa waktu pada aturan Al-Quran, insya Allah dia akan selamat. Maka oleh sebab itu, jangan jemu-jemunya kita membaca Al-Quran. Jangan jemu-jemu kita menghafal Quran. Jangan jemu-jemu kita menelaah, mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Quran membuat kita selamat. Selamat dunia dan selamat akhirat. Insya Allah akhlak kita akan baik. Kalau akhlak kita akan baik, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah orang senangkan kita. Kalau anak kita baik, insya Allah kita akan selamat. Kalau anak kita baik, insya Allah kita akan mudah. Betul tak? Betul tak? Kalau anak kita baik, kita akan mudah. Mudah dibantu orang, mudah dibantu orang. Mudah kita itu, ya, ketika mencari informasi, diberikan informasi yang baik oleh orang lain kita. Kalau umpamanya keluarga kita ada tiba musibah, kalau kita baik dengan tetangga kita bantu kita. Tapi kalau sebaliknya anak kita rusak, tidak baik, selalu menjaga tepi kain orang, tapi kainnya sendiri koyak tidak tahu, ya ini hidup kita akan susah. Saudara punya hormati jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang hormati jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali. Kalau akidah kita mantap, syariat dapat ditegakkan, maka otomatis Allah akan baik. Karena akhlak merupakan suatu konsep operasional yang bisa dinilai, yang bisa dilihat. Suryadi baik karena alat Suryadi. Pak Rozan baik karena anak Pak Rozan. Pak Ihsan baik karena anaknya Pak Ihsan. Ya. Ibu-ibu baik karena anaknya itu. Maka anak bisa dilihat. Anak itu apa? Tingkah laku. Tingkah laku sehari-harian. Dari ucapan, perbuatan, gerak-gerik kita, perkataan kita. Kalau perkataan baik, insya Allah orang akan senang dengan kita. Betul? Tapi kalau perkataan kita jorok, selalu mencari aib orang lain, insya Allah kita ditinggal oleh kawan, ditinggal oleh tetangga, ditinggal oleh teman kita. Karena Allah merupakan suatu konsep operasional dalam kehidupan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lin nas. Tidak utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi alam. Manusia ini alam enggak? Alam. Kita ini alam. Rahmat bagi alam, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, rahmat bagi manusia, rahmat bagi segala apa yang ada di alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga komponen ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merealisasikan dunia yang fana ini. Dan insya Allah Allah berikan rezeki kita yang banyak. Ketika rezeki itu kita peroleh, kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesehatan itu diberikan oleh Allah, kita tidak lupa untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Inilah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.